Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yang Covid Studio. Okay guys, so hari ini aku akan membuat reaction. Tapi sebelum aku membuat reaction, aku ada dua berita yang ingin aku sampaikan. Satu berita baik dan satu berita buruk bagi aku sendirilah. Berita baiknya, Indonesia Under 17 ataupun U17 atau Indonesia kenali sebagai U17, betulkah sebutanku? Menang 1-0 terhadap Korea Selatan. Perlawanan pada semalam lah. Menang 1-0 di minit-minit terakhir juga, di minit-minit memang minit-minit paling sakit, hasil daripada penalti oleh Evandra Florasta. Namanya sebutkan Evandra Florasta. Tapi rambut ini macam Evandra Florasta ni juga ni, kalau berhambur terus ni kan. Dan berita buruknya, tapi ini bukan untuk aku lah, bagi penggemar bola sepak Real Madrid. Real Madrid baru saja aku habis tonton tadi, dikalahkan oleh Valencia dengan keputusan 2-1 guys, 2-1. Macam mana Real Madrid boleh dibantai guys. Sakit kepala aku tadi aku nonton. Bapak kecewa saya. Kecewa betul aku nonton kan, aku alamak. Tapi tak apalah, itu memang bola, tentang bola sepak. Kalah menang tetap ada di dalam sukanya guys. Tapi aku bukan mau cerita tentang Real Madrid, aku ingin cerita tentang kemenangan oleh timnas Indonesia Under 17. Jadi jom sama-sama kita saksikan video terus, stay tune. Jadi guys, tanpa perlu kita buang masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2 dan 3. Mudah-mudah menang lawan Korea Selatan. Apa benda ni weh? Sejarah tercipta kerana untuk pertama kalinya timnas Indonesia bawah 17 tahun berhasil mengalahkan Korea Selatan di kompetisi resmi. Abang sendiri menonton pertandingan itu dan jujur saja. Tapi tengok di sini ya, penguasaan bola. Semalam aku ada nonton juga perlawanan di antara Korea Selatan menentang timnas Indonesia Under 17. Penguasaan bola aku boleh katakan pada masa pertama aku boleh nampak yang timnas Indonesia banyak melakukan perlawanan juga. Tapi yang seperti mana yang kita nampak di sini, kalau kamu nampak juga di sini, penguasaan bola 68% untuk Korea Selatan dan 32% untuk timnas Indonesia Under 17. Di sini aku nampak semalam, aku fikir timnas Indonesia kalah ya guys. Aku cakap alamak, takkan kalah ni aku bilang, sebab dorang punya Korea Selatan punya gameplay memang hantam terus, dia hantam terus. Tapi nasib lah, defender dengan keeper timnas Indonesia Under 17 betul-betul perform. Memang perform habis lah, gila betul. Kalau tidak habis guys, betul banyak serangan. Tengok berapa shots yang dorang lepaskan, 21 on target ada 3. Bayangkan 21 shot guys, 21 shot, nasib tak ada yang tembus guys. Banyak ya. Tapi rezeki diberikan kepada timnas Indonesia, Under 17. Dan ini bagi aku salah satu perkara yang hebat lah juga, sebab timnas Indonesia Under 17 ni dapat bertahan ya, betul-betul defender apa semua memang kerjasama lah dibagi kan. Korea Selatan kurang beruntung kerana tidak memenangkan pertandingan. Kedua tim memulai permainan dengan rancak. Selama 15 minit pertama kita disajikan dengan end-to-end football. Masing-masing bergantian melancarkan serangan. Peluang pertama Korea Selatan datang pada minit ke-11 ketika timbakan pemain terkena mista gawang. Nanti kita akan nampak dia punya video ya guys. Indonesia mendapat peluang emas ketika Fadli Alberto hingga melepaskan umpan yang cantik menerobos lini pertahanan Korea Selatan kepada Mirza. Namun dalam situasi 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, Mirza gagal mencetak gol. Setelah itu Korea Selatan menguasai permainan. Peluang demi peluang tercipta namun gagal mencetak gol. Kredit harus diberikan kepada playmaker Korea Selatan Kim Yi-gyeon yang memulai banyak serangan. Anak asuh Nova Arianto beralih ke bentuk permainan yang lebih defensif dan mengendalikan permainan counter attack. Pemain yang menarik perhatian untuk abang dari timnas Indonesia adalah gelandang Nazriel Avero. Permainannya betul. Kalau kita nampak tadi yang Jom United ni bilang, abang ni bilang betul tu. Kita nampak yang semalam, aku pun sendiri nampak yang timnas Indonesia Under 17 ni dorang mengubah teknik kepada defensive and counter attack. Apabila ada peluang terus counter attack dengan laju. Tapi yang aku mau bagi salut juga ni dengan
yalah macam aku cakap di awal video tadi, defender untuk timnas Indonesia ni memang padu-padu lah kan, sebab kau dihantam terus, kan dihantam terus pap, tapi dorang dapat bertahan guys dengan keeper, memang mantap lah. Sangat matang dan nyaman memegang serta menggerakkan bola di lini tengah. Tempo permainan cukup mirip di babak kedua di mana Korea terus mengendalikan permainan. Kiper Indonesia Dafa Al-Ghazimi dengan barisan pertahanan berusaha keras mempertahankan gawang. Keberuntungan datang Memang untuk timnas di kebal, extra kebal. time di mana tendangan penalti telah diberikan. Meski tendangan pertama diblok oleh kiper Korea, bola muntah disambut Ivandra dan menghasilkan gol kemenangan timnas Indonesia. Nanti kita nampak videonya, guys. Muda cukup nyaman di mana mereka bisa lolos ke Piala Dunia hanya dengan raihan 4 poin dari 2 laga berikutnya. Gimana geng? Adakah kalian confident dengan peluang timnas Indonesia bawah 17 tahun lolos ke Piala Dunia? Komentar di sini. Garuda Muda. Jadi macam mana guys? Kita tengok dulu Indonesia Under 17. Kalau bisa grup C juga ya guys. Indonesia Under 17 grup C kalau tidak silap tu. Grup C kita nampak dia ada tunjukkan di sini ya, dia tunjuk kita tampak di sini. Tahun berapa tu? 2025 guys, data 2025 ya. 2025. Adakah keluar? Ada. Okey. Nampak pula dia punya silau pula gitu kejap. Mana? Daripada ASEAN Football Federation. Kalau kita nampak grup C ni, Korea Republic, Yaman, Afghanistan dan Indonesia. Kalau kita nampak sekarang yang Korea kalah kan. Tapi aku rasa coach untuk timnas Indonesia Under 17 ni dia perlu nampak dia punya bagian serangan lah, sebab serangan agak kurang. Boleh komen itu Syak guys, agak kurang sikit lah kan. Ini dia gol. Garuda Muda akan Kita bisa nampak, guys. menciptakan peluang di mulut gawang. Dohun tadi dengan kesalahan hanya bisa membuang bola ke sisi. Fabio Aska bersiap. Ayo anak muda, ini momen Anda untuk bisa mempertunjukkan aksi kebolehan. Satu upaya dari set play. Tengok minit di menit ke-89 udah nih guys. Ini mirip dengan tendangan bebas. Dan setnya sudah sangat jelas. Tadi ada 4 pemain dengan jersey lemparan masuk ya di area kotak penalti, tapi masih mampu dihalau. Peluang dengan sebuah satu upaya tendangan handball tadi sepertinya. Tendangan handball ya guys. Untuk Indonesia, Matthew Baker menciptakan kondisi yang begitu mengancam. Di sini betul-betul rezeki guys, rezeki. Dan ini berawal dari satu lemparan. Habis player-player Korea Selatan tidak puas hati ya guys di sini. Situasi yang tidak nyaman bagi backline Korea Republic berujung ada sentuhan tangan berbuah penalti di ujung. Memang checkmate. Ini drama tercipta di Jeddah. Ya, satu tembakan Fandi Ahmad dibelokkan oleh memang nampak lah jelas handball di sana. jelas. Menghadapi raksasa Asia seperti Korea, approach-nya harus tepat dan coach Nova melakukan dengan baik hari ini. Menunggu momen yang tepat. Korea Selatan ini bukan biasa-biasa ya guys untuk bola sepak nih, luar biasa. Luar biasa. Totek kering ya rambut tuh. Harapannya Tadi bahasa dulu aku udah pakai topi. bisa tenang ketika momen terpenting dalam hidup Evandra Florasta. Mungkin ini akan dihadapi. Sungguh-sungguh berharap saja dia guys. Sampai lah kita paham lah kan. Red card sepertinya Evandra Florasta. Gol yang akan diciptakan. Konsentrasi penuh dari titik putih. Garuda Muda punya kesempatan. Asa terjaga meraih kemenangan. Harapan Sini semalam aku nonton nih memang seram loh. Tendangan penalti mampu dihalau. Evandra Florasta mampu menciptakan Gila. gol. Kamu tuh yang tentunya siapa? Kamu nampak di sini. luar biasa. Kamu nampak di sini. Sekejap, kita ulang balik ke belakang sedikit. Tentunya bermakna luar biasa. Kita ulang balik ke belakang sedikit ya. Pasukan Garuda yang tentunya harapan ada di pundak Sini. Evandra Florasta. Tendangan penalti mampu dihalau. Tendangan pertama. Evandra Tendangan pertama dapat dihadang guys. Woi, di situ aku nonton pun yang macam aku bilang alamak, ini sudahlah peluang yang aku bilang yang satu-satunya peluang, tapi nasib cepat guys. Kalau nak menciptakan gol yang tentunya bermakna luar biasa. Pasukan Down Garuda terus nih. Muda siap terbang tinggi di
Saudi Arabia dimulai di laga pertama. Jeddah menjadi saksi bahwa Garuda Muda tidak main-main di momen penghujung laga. Evandra Tengok nih, ada komen yang bilang hampir saja menyanyiakan peluang next tendangan penalti, mesti hati-hati. Iyalah, di sini kalau kita nampak memang siapa yang ambil tendangan penalti memang mungkin akan terasa beban di bahunya sebab baru time itu minit-minit terakhir. Memang terasa beban lah kan. Tapi apa boleh buat, dia yang disuruh ambil penalti, tanggung jawabnya besar guys. Tapi Cristiano Ronaldo pernah berkata, Cristiano Ronaldo cakap, kalau kamu mau ambil penalti, kalau kamu mau kasih gol, kamu rasa ingin betul mau dapatkan gol, pasti tidak gol guys. Tapi kalau kamu rasa yang itu macam mana ya, susah lah, ada tuh kata-kata ya, tapi aku lupa guys. Itulah. Tapi kalau kamu macam tidak seberapa inginkan gol, hanya macam untuk memenangkan tim, kamu dapat tuh gol. Lebih kurang begitulah bah. Lebih kurang begitulah. Rasa penaltinya memang gagal, tapi dia pemain paling tenang. Tapi laju dia amankan bola tuh. Kalau tidak habis guys, habis. Garuda Muda unggul 1-0. Teriakan melepaskan tekanan, tangisan melepaskan tekanan. Evandra Forasta penaltinya gagal, tapi dia anak muda masuk dia yang laju. pantang menyerah. Dia lepaskan tembakan berikutnya menghujam gol Lepas Road untuk membawa Indonesia unggul di Arab Saudi kali ini. Dohul tidak berdaya. Evandra Forasta memberikan apa yang diinginkan oleh para supporter Indonesia, para pecinta sepak bola. Sampai ya supporter Indonesia sana guys. Support baik yang di Jeddah menyaksikan langsung di venue yang begitu megah, full. Ini apa pula nih? Jersey yang sama, lawan yang sama, pelatih yang berbeda. Oh, pernah juga diawali oleh Arhan, disusul oleh Arhan, diakhiri oleh Arhan. Apa maksudnya guys? Ada komen yang baca nih. Hari dan bulan sama. Lu kalau lawan lu tingginya 185, Oh, ini lu Coach Justin. 175, lu Apa nih, saatnya bahas tinggi badan pemain timnas Under 17 malam ini. Tinggi agak ada yang di atas 140. Tapi betul, aku nonton gameplay tuh, aku bilang bapak tinggi di pemain Under 17 Korea Selatan nih, tinggi guys. Jadi apabila bola tinggi susah sikit lah. Kalau main bola tinggi susah sikit untuk timnas Indonesia dapat. Tapi gugup banget berjaga. mau lawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ditulis lagi, kenapa kita ngambil yang pemain tinggi 185 ke atas? Lu pikir 185 ke atas semua bisa main bola? Hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu. Yalah. Tapi bagi aku, kalau setakat tinggi dia ada memainkan peranan sedikit di situ, tapi skill, kalau aku sendiri lah, bagi pandangan aku sendiri, apa yang aku nampak, bagi aku skill lah, kerja keras, apalagi bakat. Untuk menjadi seseorang yang hebat dalam bidang-bidang begini, itulah kamu perlukan skill, usaha, bakat. Contoh lagi, aku ambil contoh nih, Cristiano Ronaldo tinggi guys, berapa tingginya? Tapi dia mempunyai usaha dan skill. Dia usahanya gila-gila babi. Kalau kamu nonton, sorry kalau babi ya, sebab ini aku punya cara bercakap. Kalau kamu nonton dia punya dokumentari dari kecil sampai ke besar, dia berusaha guys, usaha yang gila-gila. Tapi Messi dilahirkan dengan bakat. Itulah beza ya orang dua. Tapi tetap aku pilih Cristiano Ronaldo lah, sebab usahanya yang sampai sekarang kalau kamu nampak main di Al Nassr, padu ya. Apa nih, 2 kali sudah timnas muda Indonesia mengalahkan Korea Selatan di 2 event Piala Asia kelompok usia. April tahun lalu, skuad asuhan Shin Tae-yong menyingkirkan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia Under 23 di Qatar lewat adu penalti. April tahun ini, April tahun lalu juga guys, dua-dua memakai baju putih. April tahun ini skuad Nova Arianto menang atas Korea Selatan Under 17 di Piala Asia Under 17. Padu.
Tahun lepas pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Memandangkan yang bermain ini adalah anak tempatan Indonesia. Betul. Dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar undi. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Tahun lepas Kiranya ambil contoh sekarang kalau kita nampak under 17, under 23 untuk timnas Indonesia ni, maksudnya di sini yang Thaqif Syaker sampaikan ni, timnas Indonesia ni ada pelapis-pelapis sudah, ada pelapis-pelapisnya. Jadi bermakna daripada U17, under 23, ada sudah dia punya pelapis-pelapis yang boleh diserap masuk ke skuad utama timnas Indonesia. Jadi kiranya mana tahu tiba-tiba pemain tempatan mereka lebih hebat ya, jadi dapat diserap masuk terus ke skuad timnas Indonesia lah. Jadi Malaysia boleh ikut contoh lah untuk mencari lagi pemain-pemain tempatan yang ada skill, ada bakat, bolehlah dikasih masuk ke under 17 untuk memperkuatkan juga under 17 Malaysia, under 23 Malaysia, ikut contoh Indonesia lah kan guys.